Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Mars PLKPA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik silakan duduk. Di minggu Advent keempat ini, mari kita bersama-sama menyalakan lilin Advent sambil bernyanyi lagu satu lilin bait yang keempat. Adik-adik, mari berdiri, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 258. Kita menyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan, diriku siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami boleh beribadah melalui YouTube ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita membaca kitab Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Kita akan membaca secara berbahasa. KBA akan membaca yang tercetak keluar, dan adik-adik dan Kak Abel dan Kak Kris akan membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan.
Tetapi pendurhakaan akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesusahan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami pada hingga saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami agar kami mengerti apa yang Kau firmankan dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Adik-adik, pada zaman dahulu, pemerintah kota Romawi, yaitu Kaisar Agustus, ingin mengadakan sensus bagi warganya. Dia ingin mencatat siapa-siapa aja sih warganya, termasuk juga Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Pada saat itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria ada di kota Nazaret di Galilea. Mereka harus kembali ke Bethlehem, tempat asalnya mereka. Mereka berasal dari Bethlehem. Karena apa ya? Karena mereka adalah keturunan dan keluarga dari Daud. Nah, mereka berjalan kaki dari kota Nazaret di Galilea sampai ke Bethlehem itu jauh adik-adik. Kira-kira perjalanannya seperti dari Ciputat ini kita mau jalan sampai ke Bandung. Aduh, kita di mobil aja pegel ya adik-adik ya. Apalagi mereka harus jalan kaki, pasti butuh waktu yang lama. Mana Ibu Maria sedang mengandung bayi Yesus, tapi mereka taat peraturan sehingga mereka tidak masalah dengan kendala-kendala yang mereka punya. Mereka tetap pergi untuk kembali ke kota Bethlehem untuk melaksanakan sensus. Nah, dari situ adik-adik, apa sih yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka taat peraturan. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus taat peraturan? Karena kalau kita taat dengan peraturan, apa yang terjadi? Iya, yang terjadi suasana lingkungan kita akan menjadi aman dan juga menjadi damai. Nah,
peraturan apa sih yang sekarang harus kita patuhi, Kak? Peraturan yang harus kita patuhi sekarang, kita nih sekarang lagi dalam masa pandemi COVID-19. Berarti ada yang harus kita patuhi nih peraturan pemerintah. 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga kita harus rajin mencuci tangan. Nah, kalau misalnya kita menjalani peraturan pemerintah, maka kita akan menjadi aman dan juga kita menjadi pembawa damai. Bukan cuma peraturan pemerintah loh yang harus kita patuhi, kita juga harus mematuhi firman Tuhan. Ya adik-adik ya, sekarang kita sudah mendekati Natal. Berarti kita juga harus menyambut Natal dengan penuh sukacita dan dengan penuh pengharapan dan penuh kasih. Mari adik-adik, kita harus menjadi pembawa damai. Seperti Kristus, Dia datang ke dunia ini supaya dengan tujuan untuk membawa damai bagi dunia ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 268. Lilin kecil yang kumiliki. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia mana pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, dia maunya sendiri. Tidak bisa diatur, dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Yur, 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 yur. Karena Yunus Satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat ia dimakan ikan besar. Hap, hap. Bye. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita dari rumah masing-masing ya adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu, walaupun secara online. Kami juga berdoa untuk gerejamu di dunia, di Indonesia, dan di gereja kami GBIB Karunia Ciputat. Berkati para pendeta, semua kakak pelayan, dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pelindungan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Berikan hikmat dan kesehatan, serta roh yang takut akan Tuhan pada semua pemimpin kami. Berkati rakyat Indonesia dengan damai sejahtera daripadamu. Pulihkan negara kami dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk adik-adik yang berada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya adik-adik selalu sehat selalu bersama keluarga masing-masing ya Tuhan. Di hari-hari yang mendekati Natal ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga di rumahnya masing-masing supaya dapat menyambut Natal bersama-sama dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga dan adik-adik
di rumahnya masing-masing, supaya Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka, supaya mereka dapat sehat selalu. Demikian doa syafaat hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati doa ini yang kami alaskan dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan yang adik-adik berikan bisa dititipkan kepada orang tua ya. Sekarang kita menyanyi lagu persembahan Beri Padanya. Mari kita berdiri, kita berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku. Pakai gaya ini. Aku dapat di hatiku tiada yang bermain. Tuhan Yesus kawan kami takkan lagi terjerat. Aku dapat oleh Kairin. Ayo kakak, ayo kita bersatu dalam doa. Kita ajak juga ya adik-adik kita menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu perayaan anak dengan baik. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan agar kami dapat mematuhi peraturan pemerintah dan juga kami dapat menaati firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi pembawa damai bagi kehidupan di sekitar kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau menyambut Natal. Tuhan, kiranya Kau sertai kami agar kami penuh pengharapan, kasih dan sukacita dalam menghadapi ibadah perayaan Natal. Terima kasih ya Tuhan. Yang mempercayakan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu.